warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali dengan sahabat edukasi dimanapun Anda berada. Bersama kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, seperti biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara kesayangan kita, Tanya Kesehatan. Topik yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik, yaitu tentang waspadai asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir. Nah, telah hadir bersama kita Dokter Cantik Dr. Darni Fayanti, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kabarnya tentunya baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik dok, ini kan kita langsung masuk ke topik kita pada hari ini, yaitu dokter tentang asfiksia dok ya, cantik namanya. Iya. Nah, yang pertama sekali yang ingin Mama cantik ya. yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu pada hari ini dok, ini pengertian dari asfiksia itu sendiri dok, karena ini rasanya asing ya bagi masyarakat awam ya. Apa itu asfiksia? Silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi memang benar kalau kita dengar asfiksia itu adalah suatu istilah kedokteran ya. Tapi kita bahasakan ke dalam bahasa awam itu adalah kalau asfiksia ini adalah bayi lahir tidak segera menangis. Jadi kalau lahir nggak nangis itu namanya asfiksia. Nanti kita akan ada alat pengukurnya asfiksia. Kalau ibu-ibu bidan pasti udah tahu asfiksia itu dinilai berdasarkan Apgar score gitu ya. Nah, secara ringkasnya asfiksia ini adalah kegagalan adaptasi daripada bayi ini dari dalam kandungan menuju luar kandungan. Yang kita tahu bahwa di dalam kandungan ini bayi-bayi itu kan mendapat semuanya tuh dari ibu, ya kan, melalui plasenta. Oksigen dari ibu, makanan dari ibu, makanya support nutrisi, support kesehatan bagi ibu tuh yang optimal tuh sangat menentukan bagaimana kualitas bayi lahir. Nah, ketika dia lahir terputuslah plasenta dia dengan ibu, maka dia akan hidup dengan dia sendiri sebagai bayi gitu ya kan. Nah, apakah dia mampu sekarang di luar kandungan itu untuk beradaptasi, untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri atau tidak? Nah, kalau kan yang mampu, bayi yang sehat, di dalam sehat, begitu lahir pasti kita dengar, ibu-ibu tentu akan mendengar tangisan pertama bayi. Nah, kalau bayi lahirnya menangis, bagus, bugar, gerakannya aktif, nah itu namanya bayi yang normal. Nah, apa yang dikatakan dengan asfiksia? Asfiksia begitu lahir, black, bu udah lahir anak saya, tapi kok nggak ada suara, nggak ada nangis. Nah, itulah yang dinamakan asfiksia. Sama sekali nggak nangis, ngeplek bayinya. Nah, itu yang dinamakan asfiksia neonatorum yang nanti akan dihitung apakah asfiksia itu ringan, sedang, atau berat berdasarkan Apgar score. Itu akan dilihat oleh ibu bidan. Dan Apgar score itu dikatakan asfiksianya ringan itu jika Apgar score-nya itu kurang dari 6. Kalau berat kurang dari 3. Dan asfiksia itu tuh dinilai enggak begitu lahir, enggak nangis itu langsung asfiksia, enggak. Asfiksia itu dinilai pada 5 menit pertama. Sehingga Apgar score tuh dihitung menit pertama, terus 5 menit. Nah, kalau 5 menit pertama dia belum nangis, masih ngeplek, Apgar score-nya belum mencapai 6, itu baru dikatakan asfiksia. Jadi makanya asfiksia ini tuh sebenarnya juga sangat tergantung pada kualitas tenaga kesehatan yang menyambut bayi ini. Walaupun dia lahir bagus, walaupun dia lahirnya ngeplek, tetapi ketika kualitasnya bagus, kita bisa siap nih untuk meresusitasi bayi baru lahir itu, kita bisa meresusitasi berdasarkan teknik-teknik resusitasi, menurut alur resusitasi. Sehingga pada menit kelima, nangislah bayi itu, Apgar score-nya lebihlah dari 6. Nah, bisa tidak jatuh ke asfiksia. Jadi tidak serta-merta ketika lahirnya jelek, bayi itu harus asfiksia. Bisa saja dari lahirnya tidak menangis, ngeplek, Apgar score-nya cuma ada 2, 3, bisa aja menit kelimanya bisa mencapai 7. Kalau sudah 7, sudah nangis, udah bebas, nggak asfiksia lagi, gitu dia. Baik dokter, jadi apa saja nih faktor penyebabnya dok? Faktor penyebab asfiksia ini banyak, seperti tadi yang pernah saya bilang bahwa
kualitas ibu ya, kualitas mengandung. Bisa faktornya dari bayi itu sendiri, bisa faktornya dari ibu. Misalnya apa sih dari ibu? Misalnya ibu dengan ada penyakit-penyakit khusus, seperti ibu dengan ada diabetes mellitus, tentu berpengaruh terhadap janin, di mana kita ketahui bahwa ibu-ibu itu misalnya ada menggunakan insulin atau gulanya tidak teratur, sehingga pematangan paru-paru si bayi itu tidak sempurna, sehingga pada saat bayi lahir dia belum siap untuk hidup di luar kandungan, dan terjadilah asfiksia tadi, tidak menangis. Atau ibu dengan asma misalnya yang sering kambuh, tentu dia oksigenasi untuk ibunya sendiri kurang, dan oksigenasi juga ke bayinya tentu kurang. Nah, ketika lahir juga bayi kurang oksigen, jadinya bayinya juga tidak menangis. Atau ibu dengan anemia, ibu kurang zat besi, makanya tidak boleh ibu hamil dengan anemia ya. Kita tahu bahwa darah itu Hb itu kan yang mengangkut oksigen, demikian juga ke janinnya. Nah, bagaimana dia akan mengangkut ke bayinya kalau dia sendiri juga kurang, sehingga bayi akan hipoksia, akan kurang oksigen di dalam kandungan, dan ketika lahir bayinya asfiksia tadi, tidak menangis. Lalu faktor dari bayinya, misalnya bayi belum cukup bulan gitu, bayi misalnya bayi BBLR atau bayinya kembar, nah banyak faktor resiko. Atau bayi dengan infeksi di dalam kandungan, atau pertumbuhannya terlambat akibat nutrisi ibu yang kurang, nah banyak sekali. Dan bahkan ada juga yang tidak diketahui faktornya, misalnya kontrol bagus nih, hamil bagus nih, segala macam, tiba-tiba lahir asfiksia gitu. Bisa saja ada unknown faktornya, tuh masih ada walaupun persentasenya kecil. Baik dok, banyak sekali ya berarti faktornya ya. Jadi bagaimana dok cara mendiagnosis bahwa si bayi itu mengalami asfiksia? Ya, jadi kalau misalnya lahir asal kita dengar bayi udah nangis, kue, itu udah aman. Tapi kalau nggak lahir tadi yang saya sebutkan, ada namanya skor penilaian kita berdasarkan Apgar score ya. Apgar score tuh ada bagaimana kualitas kulit dia, merah atau tidak, kemudian refleks dia, itu yang akan dinilai oleh ibu-ibu bidan. Dan penilaian asfiksia itu tuh pada menit kelima. Menit pertama bayi lahir nggak nangis, disitulah kita turunnya, jatuhnya resusitasi atau tidak nih kalau nggak nangis. Kalau dia nggak nangis, berarti kita harus resusitasi. Kalau resusitasi kita bagus, adekuat, dan respon bayinya juga oke, berarti pada menit kelima kita nilai lagi Apgar skornya berapa. Oh, udah lebih dari 7. Dia batasnya asfiksia tuh 7. Kalau udah lebih dari 7, berarti udah nggak asfiksia. Tetapi kalau pada menit kelima dia lahir, dia masih belum nangis, masih biru, masih lunglai, nah itu jatuhnya, itu nilainya namanya dia asfiksia. Nanti dibagi lagi, ringan kah, sedang, atau berat. Kalau yang berat memang sama sekali nggak napas di menit kelima, sehingga kita masih membutuhkan resusitasi lanjutan, masih ada bagging, bahkan nanti bisa sampai ke obat-obatan. Makanya itu peran dokter anak, bagaimana kita ya melakukan edukasi, melakukan pelatihan-pelatihan ke bidan-bidan supaya mereka terampil dalam resusitasi bayi. Jadi lahirlah bayi yang asfiksia itu minimal sedikit, dengan keterampilan resusitasi dari kita itu. Baik dok, jadi ini kira-kira apa saja nih dok komplikasi dari asfiksia itu terhadap si bayi dok? Ya, banyak sekali komplikasinya. Kalau namanya nih nggak ada oksigen bayinya ya kan, bisa komplikasi jangka pendek ini yang sekarang di usia neonatus, dia itu bisa komplikasi seperti sesak nafas misalnya, distres pernafasannya yang nanti berujung kita harus pakai alat bantu nafas, atau oke, sudah asfiksianya sudah beres, dia udah nangis ya, pada kemudian dia nangis, bisa muncul kejang. Kejang pada bayi ini. Nah, terbayangkan kalau kejang berapa ribu saraf otaknya yang rusak. Namanya nanti hipoksik ensepalopati iskemik gitu ya, akibat kejang, akibat kekurangan oksigen dari bayi baru lahir. Nah, logikanya begini, kita lah manusia nih, suruh tahan napas saja 1 menit, sanggup nggak kan? Nggak sanggup. Nah, bayi itu waktu lahir itu makanya 1 menit pertama tuh harus udah napas dia. Nah, kalau dia nggak napas berarti dia nggak cukup oksigen, yang mana dia pertumbuhan otak dia lagi perlu oksigen banyak untuk perkembangan otak dia, nggak ada oksigen.
sehingga pertumbuhan otaknya terhambat. Dah kejang. Berarti kejangnya itu tanpa disertai demam, Dok, ya? Oh, enggak. Berarti kejangnya itu disebabkan oleh asfiksia. Asfiksia karena kurang oksigen tadi, karena hipoksia gitu. Kejang. Nah, kejang lagi PR buat kita. Oke lah kalau langsung kejang teratasi dengan baik, respon dengan obat-obatan sehingga kejangnya minimal. Kalau kejang berkepanjangan, akan muncul efek yang ke depan, bisa cerebral palsy pasiennya. Jadi kualitasnya memang nggak bagus sama sekali kalau hipoksia. Kalau asfiksia yang tidak tertangani dengan baik, makanya hati-hati pada bayi yang lahir di awal tidak menangis. Di awal tidak menangis tuh bahaya untuk kedepannya. Oh, nggak apa-apa anak saya, bagus kok nggak nangis. Tapi mungkin EQ-nya sedikit berkurang. Nah, kalau dia nangis mungkin EQ-nya lebih bagus seperti itu. Jadi memang kualitas kedepannya itu sangat dipengaruhi sama masa perinatal, masa neonatus dia. Jadi nih, Dok, kalau bayi sudah didiagnosa mengalami asfiksia, sudah mengalami mungkin kejang-kejang, itu perawatan di NICU ya, Dok? Itu berapa lama tuh, Dok, biasanya? Pasti, nah tergantung responsi si bayi itu sendiri, tergantung dari derajat asfiksia. Ada bahkan kita cuma rawat 2 hari, oksigenasinya bagus, kita evaluasi bayinya bugar, bayinya cukup bulan ya kan, udah kita pulangin. Kalau kita pantau pemantauan rawatan asfiksia itu 2 kali 24 jam, tidak ada komplikasi apa-apa, kita pulang. Itu yang ringan. Yang berat bisa sampai 1 minggu, bisa pakai ventilator rawatan panjang, dan apalagi kalau sudah kejang, itu udah lelah, kita udah capek. Kalau udah kejang tentu udah lama, dan kita pantau lagi sampai kapan dia bebas kejangnya. Indikasi kita bisa turunkan obat kejang 2 hari, kita stop obat kejang. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalnya udah ada riwayat-riwayat seperti itu, tentu kita akan follow up ini bayi, tentu kita akan pantau terus tumbuh kembangnya. Tidaklah semua bayi, karena Dokter Darni bilang bayi kejang jatuhnya cerebral palsy, udah takut, enggak. Kalau kita tidak semua, pantau, Dok, ya? Tidak semua. Jadi kualitasnya tergantung dari kita. Jadi semakin kita bagus, pengamatannya bagus, pemantauan terus tumbuh kembangnya. Nanti di usia 2 bulan dia harusnya udah bisa apa nih? Ini belum bisa. Kita pressure dia, kita simulasi dia. Dengan sering simulasi mungkin ke depan efek yang tidak diinginkan tuh bisa teratasi gitu. Baik, Dok. Ini mungkin sekilas dokter udah mengutarakan ya, maksudnya tata laksana untuk bayi asfiksia. Tapi ini saya tanyakan juga, ini tata laksananya dan pengobatan yang biasa dokter lakukan di rumah sakit kita. Gimana nih, Dok? Ya, alhamdulillah sekali kita di rumah sakit tipe A, mungkin di rumah sakit lain juga ada ya. Yang paling penting kita tahu bahwa asfiksia itu kan masalahnya oksigen ya. Nggak ada oksigenasi, kurangnya oksigenasi ke otak. Jadi yang paling penting tata laksana utama adalah oksigenasi untuk otak, pemberian oksigen. Sekarang kita lihat apakah oksigennya mampu hanya oksigen biasa, atau kita harus pakai support nafas seperti CPAP. Kita punya CPAP di sini yang ada tekanan untuk membuka paru-paru dan kita bisa memberi fraksi oksigen yang lebih tinggi, atau bahkan lebih invasif lagi ventilator. Nah, tentu kalau berbicara tentang asfiksia, terapinya itu adalah oksigen, dan asfiksia adalah akibat kurangnya oksigen seperti itu. Itu bahasa awamnya begitu ya, Dok, yang mudah dipahami ya. Nah, Dok, ini yang terakhir nih, ini penting nih bagi ayah bunda, apalagi pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Ini tolong, Dok, ada tips atau saran yang dokter sampaikan. Ini perlu sekali nih, Dok. Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Iya, jadi asfiksia ini tuh sangat tergantung seperti tadi yang saya sebutkan, sangat tergantung bagaimana kualitas hamil si ibu. Idealnya ibu-ibu muda ini atau ibu-ibu yang mengandung itu kan selalu melakukan pemeriksaan kesehatan baik ke bidan maupun ke dokter spesialis gitu. Jadi dipantau terus tumbuh kembang si bayinya di dalam kandungan, apakah sesuai dengan usia kandungannya, berat badan bayinya. Yang paling penting pada ibu hamil adalah menjaga kesehatannya, bagaimana asupan nutrisinya, yang muntah-muntah itu bagaimana harus mencukupi akibat muntah-muntah, pantau tumbuh kembang kehamilannya, kalau bisa selalu ada USG kepada dokter spesialis supaya bisa tahu nih berat badan ini sesuai dengan dengan usia kehamilan. Kalau dia retardasi, kalau dia kurang berat badannya dengan usia kehamilan, coba cari tahu di awal-awal apa penyebabnya.
Lalu ibu-ibu yang mempunyai faktor resiko seperti diabetes, seperti asma, itu diabetesnya harus selalu terkontrol supaya paru-paru bayi tumbuh kembang sesuai dengan usianya sehingga waktu lahir dia survive dengan dunia luar. Nah, kalau memang ada sesuatu problem dengan kehamilan kita, udah dikasih tahu sama dokternya, dikasih tahu sama bidannya bahwa ini anak mungkin ada masalah di dalam kandungan. Coba cari waktu saat melahirkan itu bersalin di fasilitas kesehatan yang lengkap supaya kalau ada terjadi apa-apa dengan anak, misalnya tidak segera menangis, bisa ditata laksana dengan baik, bisa diresusitasi dengan baik sehingga angka kejadian asfiksia tadi itu bisa menurun. Yang tadinya memang lahir jelek, ngeplek, dengan resusitasi yang baik, alat yang lengkap dan oksigenasi yang cukup, mungkin bisa membuat bayi tersebut menangis sehingga bisa menurunkan kejadian asfiksia tadi. Baik, sahabat edukasi, demikian tadi bincang-bincang kita tentang asfiksia pada bayi baru lahir. Baik, terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Darni yang telah bersedia hadir pada acara hari ini dan ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat edukasi yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan topik dan narasumber yang berbeda. Kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin bersama Dr. Darni pamit undur. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.